apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pencuri yang kerap beraksi dengan melukai korbannya di daerah Kertapati, Kota Palembang. Penangkapan berlangsung dramatis. Badan Pengawas Obat dan Makanan temukan bahan berbahaya dan kadaluarsa di minimarket Kota Palembang. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengunjungi rutan kelas 1 Pakjo, Palembang. Kita ke informasi yang pertama, polisi meringkus pencuri yang kerap beraksi dengan melukai korbannya di daerah Kertapati, Kota Palembang. Berdasarkan catatan polisi, pelaku telah melakukan kejahatan dengan kekerasan sebanyak 5 kali. Sebuah gubuk di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang dikepung polisi dari Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Target kali ini meringkus Miko. Ia adalah pelaku pencurian disertai kekerasan yang kerap beraksi di Kota Palembang dan sekitarnya. Saat akan diminta menunjukkan barang bukti kejahatannya, tersangka berusaha kabur, sehingga polisi pun terpaksa menembak kakinya. Berdasarkan catatan polisi, pemuda berusia 30 tahun itu telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali. Terakhir, pelaku mencuri di rumah korban bernama Ulfa Puspitasari yang berada di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang pada 26 Juni 2022 lalu. Pelaku tidak hanya membawa barang berharga, tetapi juga menghantam kepala korban dengan sebuah batu hingga berdarah. Dia awal masuk ke rumah korban sampai kosong, ternyata korban ada di dalam, sempat korban menjerit, langsung pelaku memukul korban dengan menggunakan batu di arah kepala dan mengambil beberapa barang di rumah tersebut. Ada handphone, ada juga yang lain-lain juga diambil sebagian. Guna mengungkap semua kejahatan yang pernah dilakukannya, tersangka digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Edi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, polisi meringkus penjamret yang menggasak telepon genggam korbannya di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Pelaku juga merupakan residivis kasus yang sama tahun 2012. Gara-gara ingin bermain judi slot, tak berani warga Kecamatan Gandus, Palembang harus berurusan dengan polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah menjamret seorang wanita bernama Zainab, warga Jalan Sosial, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus. Aksi penjamretan tak berani dilakukan pada 11 Juli lalu, sekitar pukul 9 malam di Jalan Sosial, Kecamatan Gandus. Tak berani mengaku ia menjamret karena ingin bermain judi slot tetapi tidak punya handphone, sehingga muncul niat untuk menjamret. Sedangkan modal untuk main judi slot, ia meminta uang kepada orang-orang terdekatnya. Memakai motor, langsung menarik paksa HP korban tersebut. Kemudian atas kejadian itu, pelaku dan korban juga mengalami kerugian sekitar 1 buah HP dan melaporkan ke Polsek Gandus. Tersangka untuk melakukan tindak pidana tersebut karena yang bersangkutan tidak mempunyai HP. Setelah hasil keterangan tidak mempunyai HP dan digunakan untuk bermain judi slot. Hal ini bukan kali pertama. Pelaku adalah seorang residivis yang pernah dipenjara karena menjamret pada tahun 2012. Polisi mengamankan handphone yang dijamret pelaku dari korban Zainab dan menjeratnya dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. 2 dari 3 pelaku spesialis copet di angkutan umum Kota Palembang ditangkap polisi di rumah masing-masing usai mencuri harta korban.
Dua tersangka kasus pencopetan dengan tangan terborgol ini adalah Hendra Airansyah alias EN, warga Jalan Palembang Petung, Kelurahan Rimba Asam, Kabupaten Banyuasin, dan Nofran Pratama, warga Jalan Cepang, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Sementara satu rekan mereka masih dalam pengejaran petugas. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu handphone milik korban, warga Dusun 1 Supat Babat, Musi Banyuasin, yang mereka copet ketika menumpang angkutan umum jurusan KM5, KM12 Palembang. Dengan kode kedipan mata, kawanan ini mencuri HP korban di atas angkot. Setelah mendapatkan harta sasaran ketika tersangka turun di simpang jalan Tanjung Raja. Kegiatan tersebut oleh mereka dijual oleh pelaku DPO bersama Mamat. Pengakuannya dari keterangan Mamat yang masuk DPO 250.000 dari keterangan para tersangka. Tersangka mendapat upah 100.000. Korban sempat pada saat turun di KM12 sempat mengejar lagi angkot dan curiga terhadap salah satu tersangka. Namun karena handphone tersebut sudah berpindah tangan, tersangka yang duduk di samping sebelahnya bersama Novan tidak terdapat barang bukti. Kode yang si Mamat tadi, Pak. Yang Mamat tadi, seperti apa yang dia bilang diajarin? Itu nunjuk itu, Pak, ada HP. Kodenya gimana kodenya? Kodenya gimana kodenya? Kode mato. Mato. Terus yang eksekusi dalam tas apa? Mamat tadi. Mamat tadi. Terus peran kita ngalihkan perhatian. Tidak aku yang nyambut itu tadi. Nyambutnya barang. Iya. Handphone yang Berapa kali kamu melakukan itu? Baru itu aku. Bawi pula. Dapat bagian berapa, Kak? 100. 100. Itu untuk apa tuh biasanya tuh? Rokok, minum. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Yanur Ikhrom melaporkan dari Palembang. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Kondisi air sungai Babatan yang berada di Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sebelumnya jernih kini berubah menjadi keruh, kotor, dan bau menyengat, sehingga warga khawatir akan mengganggu kesehatan mereka. Perubahan air sungai Babatan ini dikeluhkan warga yang kerap memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab air sungai Babatan ini kerap digunakan masyarakat sekitar untuk mandi dan mencuci pakaian. Warga menuding pencemaran ini berasal dari aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di desa mereka. Pelaksanaan vaksinasi di Kota Batu Raja kali ini sedikit berbeda karena petugas langsung mendatangi pemukiman penduduk seperti di Kelurahan Kemala Raja, Kelurahan Batu Raja Lama, dan Kelurahan Pasar Baru. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengejar capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster. Sejauh ini capaian vaksinasi di kota ini baru mencapai 13% dari 240.000 jumlah warganya. Belum tercapainya target vaksinasi booster ini karena mulai menurunnya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Seorang remaja berinisial RD menjalani pemeriksaan penyidik dari Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir. Remaja berusia 16 tahun ini menyerahkan diri ke polisi dengan diantar keluarganya setelah sempat menjadi buronan polisi. RD merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pelajar SMP 1 Muara Kuang bernama Irfan. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 14 Juli 2022 lalu itu bermula saat pelaku melihat adiknya dianiaya korban bersama 6 rekannya di depan gerbang SMP Negeri 1 Muara Kuang. Pelaku yang tidak terima lalu berusaha membela sang adik. Naas saat korban hendak mencabut senjata tajam, pelaku langsung merebutnya dan menekannya ke tubuh korban hingga roboh bersimbah darah.
Jasad kedua perempuan bernama Hendri Rangkuti alias EN dan Melani ini ditemukan tewas di rumahnya di kawasan perumahan Dreamland 2 Rambutan Banyuasin. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan luka bekas hantaman benda tumpul di kepala kedua korban. Sementara pelaku pembunuhan telah menyerahkan diri ke Kapolda Sumatera Selatan. Pelaku bernama Bobi Harmoko yang tidak lain adalah adik kandung dari Hendri Rangkuti, sekaligus pacar dari korban Melani. Pelaku mengaku membunuh kakak kandung dan pacarnya sendiri menggunakan stik dongkrak mobil dengan memukul kepala kedua korban berkali-kali. Puluhan hewan sapi di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin terlihat lemas dan tak mampu berdiri. Tubuh sapi-sapi ini pun kurus dan tidak nafsu makan untuk menyantap makanan yang diberikan. Bahkan beberapa sapi yang sedianya akan dijual mati secara mendadak. Diduga sapi-sapi ini telah terpapar penyakit mulut dan kuku, sebab pada mulut sapi-sapi ini mengeluarkan liur dan kulit serta kukunya terkelupas. Warga mengobati hewan ternak mereka dengan cara tradisional, namun sayangnya cara tersebut justru tidak menyelesaikan permasalahan. Menurut warga, sampai saat ini hewan ternak mereka belum sekalipun mendapat vaksin PMK. Tim Liputan melaporkan.